Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Bimbo Smart, cerdas, kreatif, berprestasi. Kembali lagi bersama Bu Kaliber di video pembelajaran untuk kelas 5 nih. Nah, buat kalian yang udah nonton video sebelumnya tentang statistika part 1, ini adalah statistika part 2. Jadi di sini kita akan membahas tentang diagram lingkaran, khusus nih untuk diagram lingkaran. Nah, kenapa sih dipisah? Karena diagram lingkaran ini memiliki rumus tersendiri untuk mencarinya. Biasanya kalau di sekolah nih suruh mencari persennya atau derajatnya seperti itu. Nah, buat kalian yang baru join video ini, boleh nih klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe channel Bimbo Smart. Nah, di diagram lingkaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dia persen dan satu lagi adalah derajat. Jadi kalau persen, kalian sudah tahu ya tandanya itu persen ya, seperti di gambar ini. Nah, kalau persen dalam satu lingkaran memenuhi 100%. Jadi ketika diagram lingkarannya penuh atau seluruh data yang ada di dalam diagram lingkaran itu adalah 100%. Seperti itu. Nah, kalau di derajat, satu lingkaran penuh adalah sebanyak 360 derajat. Seperti itu. Jadi perbedaannya dari 100 dan 360. Nah, kalian harus paham dulu nih konsep seperti ini. Jadi tidak boleh terbalik ya. Coba ayo tadi, kalau yang persen, satu lingkarannya berapa persen? Ya, betul banget, 100%. Lalu kalau yang derajat, satu lingkaran penuh berapa derajat? Ayo. Ya, betul sekali, 360 derajat. Seperti itu, mudah kan? Nah, kalian harus menghafali dulu nih ya, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, itu nanti akan tidak bisa dihitung. Seperti itu. Kita lanjut ke rumusnya. Nah, rumusnya sebenarnya sama ya, sama-sama memakai rumus perbandingan. Ayo, siapa yang sudah belajar perbandingan? Pasti udah ada yang belajar dong perbandingan. Ayo, siapa juga nih yang belum belajar perbandingan di sekolah atau mungkin belum mengerti? Coba ayo komen di bawah nih. Aku ngerti kak, aku sudah belajar kak. Atau mungkin aku kurang ngerti kak yang tentang perbandingan. Komen di bawah. Oke? Nah, kita pakai rumusnya, rumus perbandingannya. Kalau di rumus perbandingan ditanya perbandingan diketahui dikali jumlah diketahui. Ya. Nah, kita pakai rumus ini, kita ubah ditanya dan diketahuinya. Kita lihat di sini persen. Jika yang persen rumusnya adalah persen ditanya per persen diketahui dikali jumlah diketahui. Kalau misalkan perbandingan, kan tadi perbandingan ditanya. Kalau persen, persentasenya. Jadi persentase yang ditanyanya berapa per persentase yang diketahui dalam soal itu berapa dikali jumlah yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, di sini jumlah diketahui itu adalah dari persen diketahuinya. Jadi misalkan seluruhnya adalah 400, berarti 400 itu adalah 100%. Seperti itu. Kita lanjut ke yang derajat. Yang derajat sama, tinggal diubah, bukan persen ditanya, namun derajat ditanya per derajat diketahui dikali jumlah diketahui. Nah, kalau di derajat mencarinya juga sama kayak di persen, tapi ingat perbedaannya adalah jika persen satu lingkarannya 100, kalau derajat satu lingkarannya 360. Nah, gimana? Gampang kan tentang rumus-rumusnya? Gampang dong ya kan? Nah, biar lebih mengerti lagi nih, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Oke? Yuk kita lanjut ke soalnya. Nah,
ini adalah contoh soalnya. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang persen dulu. Oke, gampang kok, nggak susah. Oke. Nah, di sini ada data penggemar olahraga. Oke, bisa dilihat di sini adalah diagram lingkarannya. Bisa lihat di sini, yang berwarna biru adalah voli, berwarna oranye adalah basket, lalu berwarna kuning adalah sepak bola. Bisa dilihat di situ voli sebanyak 25%, sedangkan basket sebanyak 35%. Lalu sisanya adalah sepak bola sebanyak 40%. Oke, sampai situ paham ya cara membacanya berapa persennya? Kita lihat soalnya yang biasanya muncul nih. Jika banyaknya murid kelas 6 adalah 40 orang dan banyaknya penggemar bola voli adalah 10 orang, maka berapa banyak murid yang menggemari sepak bola dan berapa murid yang menggemari bola basket? Nah, ingat kan caranya? Coba aku mau tanya dulu, tadi caranya apa rumusnya? Ayo. Nah, betul banget. Persentase ditanya, persentase diketahui kali jumlah diketahui. Nah, agar lebih lengkapnya, yuk kita loncat ke papan tulisnya. Nah, tadi kan kita udah lihat ya soalnya. Sekarang kita akan membahas soalnya dan mengerjakan soalnya. Jadi ingat tadi rumusnya adalah persentase ditanya per persentase diketahui dikali jumlah diketahui. Oke, dari diagram lingkaran yang tadi, voli adalah 25%. Lalu sepak bola adalah 40%. Lalu basket adalah sisanya, yaitu 35%. Basket sebanyak 35%. Nah, di sini adalah diketahuinya ya. Kita simpan dulu ininya. Jika banyaknya murid kelas 6 adalah 40 orang, jadi seluruhnya adalah 40 orang. Seluruhnya 40 orang. Nah, di sini jika misalkan penggemar bola voli adalah 10 orang, yang ditanya adalah sepak bola dan juga basket. Bagaimana cara mencarinya? Ini dia rumusnya. Sekarang kita cari yang sepak bola dulu deh. Sepak bola. Oke ya. Yang sepak bola persentase ditanya. Karena yang ditanya adalah sepak bola, jadi yang dimasukkan adalah persentase dari sepak bola, yaitu 40%. 40. Kita ambil angka 40-nya aja. Lalu persentase diketahui. Yang sudah diketahui adalah seluruh siswa, yaitu 40 orang. 40 orang ini seluruh. Ingat, ayo. Seluruh. Berarti seluruhnya berapa persen? Satu lingkaran berapa persen? Ya, betul banget. Satu lingkaran adalah 100%. Jadi persentase diketahuinya adalah 100. Bisa? Jadi persentase ditanya adalah yang ditanyakan, yaitu sepak bola. Persentasenya 40%. Yang diketahui adalah seluruhnya, yaitu 100%. Maka dari itu persentase diketahuinya 100. Tinggal yang dikali jumlah yang diketahui. Yang diketahui adalah seluruhnya, jumlahnya 40. Nah, seperti ini. Mudah kan memasukkan angkanya? Oke, sekarang kita hitung. Cara mudahnya atau yang dasarnya adalah 40 dikali 40-nya dulu. 40 dikali 40. Triknya adalah seperti ini. Kamu hafal dong perkalian 1 sampai 10. 4 dikali 4 berapa? Ya, 4 dikali 4 adalah 16. Kita tulis dulu 16-nya.
Nah, ini adalah cara ngitung yang gampang ya. 4 dikali 4 adalah 16. Lalu nolnya ada berapa? Ada 2. Tinggal ditulis 0, 0 per 100. Seperti itu. Udah? Nah, dari sini tinggal dibagi 1600 dibagi 100. Kalau kalian pakai pembagian, lama takutnya. Jadi kita pakai sistem namanya dicoret. Nah, di atas ini punya 0, di bawah sini juga punya 0. Kita hilangkan nolnya. Satu coret di atas, satu coret di bawah. Satu coret di atas, satu coret di bawah. Berarti yang sisanya adalah 16 dibagi 1. 16 dibagi 1 pasti tahu ya, yaitu 16. Seperti itu. Mudah kan? Mudah banget dong. Nah, yang satu lagi adalah basket. Coba yang basket aku tulis dulu ya. Basket. Nah, kalau yang basket, ayo, persentase ditanyanya berapa? Yang basket? Ya, yang basket adalah 35%. 35 per, sama ya, 100 dikali, tadi jumlahnya 40. Nah, di sini di soal yang basket aku mau kalian menjawabnya. Lalu jika misalkan kalian sudah bisa nih, Kak, aku tahu jawabannya berapa, tulis di kolom komentar. Oke? Caranya sama persis seperti yang sepak bola. Mudah sekali caranya. Kalau misalkan kalian masih agak bingung, coba dimundurin sedikit videonya. Nanti kalian bisa sambil ikutin. Tinggal diganti 40-nya diganti menjadi 35. Mudah banget kan? Coba aku mau kalian mengerjakan lalu ditulis di kolom komentar nih jawaban kalian. Atau mungkin, Kak, aku masih ada yang bingung Kak di bagian ininya. Boleh tulis juga di kolom komentar. Oke? Aku tunggu jawaban kalian di kolom komentar ya. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Makan tadi contoh soal 1 dan pembahasannya ya gampang dong orang caranya. Mudah banget ya kan? Nah, tapi kalau kalian yang belum begitu paham tentang persen yang tadi, kalian boleh tulis nih di komentar nih, Kak, aku belum paham yang bagian ininya Kak, nanti aku bantu jawab deh. Oke? Lanjutnya adalah yang derajat. Tadi kan aku bilang di awal, yang derajat itu sama ya, sama persis. Tapi, ayo tapi apa? Ya, betul banget. Seluruhnya adalah 360 derajat. Ya bedanya itu doang sih. Oke, kita lanjut di sini. Ada data pekerjaan penduduk Desa Adidaya. Sebelah sini nih ya, seperti biasa. Di sini, wah, ini ada petani, nelayan dan PNS. Kalau petani di sini 90 derajat. Lalu yang nelayan adalah 120 derajat. Sedangkan yang PNS sebanyak 150 derajat. Oke, lanjut ke soalnya. Jika banyaknya penduduk Desa Adidaya adalah 600 penduduk dan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai nelayan adalah 200 penduduk, maka berapa banyak penduduk yang bekerja sebagai petani dan berapa banyak penduduk yang bekerja sebagai PNS? Nah, coba aku buat dengerin. Misalkan tadi rumusnya persen udah pada hafal kan? Sekarang yang derajat coba. Ayo, masa masih salah ya rumusnya? Apa? Betul. Derajat ditanya per derajat diketahui dikali jumlah diketahui. Tuh, jadi sama ya, nggak ada yang berubah ya. Yang berubah hanyalah persen dan juga derajatnya. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan soal yang derajat. Yuk kita lanjut, kita loncat lagi ke papan tulis. Nah, tadi adalah soal kedua untuk diagram lingkaran, yaitu yang jika diketahuinya adalah derajat. Nah, kita akan bahas soal yang kedua itu. Rumusnya tadi, derajat ditanya
per derajat diketahui dikali jumlah diketahui. Nah, kita lihat di situ ya di diagramnya. Petani berapa derajat? Ya, 90 derajat. Kita tulis dulu. Petani 90 derajat. Lalu ada PNS. PNS sebanyak berapa di gambarnya? Tadi ingat gak? Ya, 150 derajat. PNS 150 derajat. Lalu yang terakhir ada nelayan. Nelayan sebesar 120 derajat. Nelayan sebesar 120 derajat. Oke, di soalnya jika banyaknya penduduk di desa adidaya adalah 600, berarti seluruhnya jumlah diketahuinya ya 600. Oke, sama kayak yang persen, seluruhnya berarti seluruhnya itu berapa derajat kalau misalkan derajat. Kalau tadi persen seluruhnya adalah 100%. Kalau derajat seluruhnya berapa derajat? 360 derajat. Jangan terbalik. Kalau kalian pakainya 100 berarti itu harusnya persen. Tapi kalau kalian pakainya 360 derajat itu untuk derajat. Oke? Jadi yang terbalik nih sama yang tadi. Next, kita disuruh mencari petani dan PNS ya? Oh salah, oh betul, oke. Maklum lah biar santai. Oke, di situ yang diketahui adalah nelayan yaitu 200. Nelayan 200. Udah mulai kepotong nih, berarti sisanya sekitar 400 orang lagi. Tapi bukan berarti nanti, udah kak, gampang kak, sisanya 200 saja. Wah kita lihat di diagramnya itu derajatnya beda. Kecuali derajatnya sama, berarti udah 200. Kita cari ya. Yang pertama adalah petani. Petani derajat ditanya per derajat diketahui. Yang ditanya petani, berapa derajat petani? Ya, betul banget, 90 derajat. Per yang diketahui adalah seluruhnya, yaitu 600. Yang diketahui adalah 600, berarti derajatnya diketahui 360. 360 dikali jumlah diketahuinya adalah 600. Nah, ini banyak nih nolnya nih. Kita kayak tadi ya, yang atas dulu deh, dikali deh, nggak apa-apa. 9 dikali 6 dulu. Jadi biar gampang hitungnya. Kalau misalkan 9 kali 6 kan, wah tinggal ngafalin perkalian ini. 9 kali 6 berapa? 54. Tulis 54. Kita hitung nolnya. 1, 2, 3. Masukin ke sini. 1, 2, 3. 4. Tinggal per 360. Nah, di sini biar kalian membaginya itu nggak banyak nolnya, tinggal kita hilangkan. Jika yang di atas hilangkan 1, yang di bawah hilangkan 1. Nah, tadi kan kita udah menghilangkan 1, di bawah 1. Kita nggak bisa menghilangkan lagi. Kenapa? Karena di bawahnya udah nggak ada nol nih. Jadi sisanya 5.400 per 36. 5.400 dibagi 36. Aku kasih waktu deh untuk kalian menghitung. Ayo kasih waktu berapa ya? 10 detik deh dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah ketemu belum nih jawabannya? Kalau yang belum ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah, kalian hebat banget, hitungnya cepet banget. Jawabannya adalah 150. Oke? Jadi kayak gitu. Jadi jumlah banyaknya petani adalah 150. Lalu bagaimana kalau misalkan yang satu lagi sebagai PNS? Nah, sebagai PNS
Wah, habis nih kertasnya. Sebagai PNS, kita balik ya. Karena habis nih kertasnya. Sebagai PNS tadi 150 derajat ya. Sebagai PNS berarti 150 berapa? Ingat nggak? Ya, betul banget. 360. Benar nggak nih? Ayo ketemu, benar nggak nih? Apakah benar? Ya, benar. Kali? Ayo kali berapa? Udah kebalik nih, nggak bisa ngeliat yang atasnya. Kali 600. Betul. Oke, sama seperti yang tadi persen, aku bantuin coret-coret dulu deh. Oke. Yang ini nanti boleh coret yang ini. Lalu kalian kali dulu 15 dikali 6. Oke. Nah, coba yang PNS, kalian ketik jawaban kalian di komentar. Nanti kita lihat nih siapa yang bisa, siapa yang belum paham, atau mungkin siapa yang Kak itu mah udah mudah banget, aku udah lancar ya soalnya kayak gitu. Semua tulis di komentar. Oke, nanti aku mau lihat. Bagi jawabannya benar nanti bakal aku kasih tanda love di komentarnya. Oke? Nah, tadi adalah pembahasan untuk yang derajat. Mudah kan? Semoga kalian bisa nih ngerjain yang ini nih. Nanti aku tunggu nih di kolom komentar. Oke? Kita lanjut. Nah, gampang banget kan tentang derajat dan juga persentase dalam diagram lingkaran? Ya gampang dong, ya kan? Kalian pasti bisa setelah ini. Soalnya mau sebanyak apapun itu bisa dong. Orang jawabannya cuma gitu-gitu aja ya kan? Caranya juga mudah banget loh. Nah, buat kalian yang mungkin masih, aduh Kak, tapi aku masih ada yang bingung nih ini. Aku udah berkali-kali bilang, kalian tanya aja di komentar, nanti kita bantu menjawabnya. Oke? Ya, mungkin sekian aja video kali ini, pembahasan tentang diagram lingkaran, cara mencari dan juga menghitungnya. Semoga kalian paham nih akan materi yang tadi sudah Kakak sampaikan, dan juga pembahasan soalnya, contoh-contoh soalnya kayak gimana. Mungkin ada juga contoh soal yang tadi aku udah bahas sama nih kayak di sekolah kalian. Wah, itu hebat banget, kalian bisa coba-coba di rumah. Atau mungkin kalian punya soal-soal yang sama yang terkait dengan persentase dan juga derajat. Kalian bisa sambil mengerjakan sambil nonton videonya nih. Ya, sedikit-sedikit belajar sambil mengerjakan sendiri, tapi melalui video juga sih. Nah, mungkin kali ini pertemuan kita sampai sini aja. Dan ya, sekali lagi jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian suka. Lalu share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama melalui channel Bimbel Smart. Dan yang terpenting adalah subscribe channel Bimbel Smart agar terus memberikan pembelajaran yang menarik buat kalian di rumah. Oke, segitu aja. Salam dari aku, cerdas, kreatif, berprestasi.